Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Komunikasi Digital. Untuk pertemuan hari ini, kita terakhir kali sudah membahas mengenai informasi mengenai analog to digital converter. Yang pertama membahas mengenai sampling ya, teorema sampling seperti yang kita pelajari sebelumnya atau saya sampaikan sebelumnya kepada mahasiswi di sini. Nah, mengenai teori dari analog to digital converter atau ADC dengan menggunakan PCM ya, atau pulse code modulation, khususnya mengenai teori sampling. Nah, dari tahapan teori sampling tersebut kita lanjutkan, ada 3 tahapan ya, ada sampling, kemudian quantizing, dan yang terakhir adalah encoding atau pengkodeannya sendiri sampai diperoleh output dari dari PCM-nya sendiri. Nah, saya akan melanjutkan penjelasannya ya. Kemarin lebih fokus pada penjelasan mengenai teori samplingnya. Nah, untuk berikutnya, untuk hari ini kita membahas mengenai quantizing dan encoding. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu atau berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Nah, kemudian saya lanjut ke materi ya. Materi mengenai quantizing dan encoding. Kita langsung masuk ke materinya. Nah, kemarin adalah penjelasan mengenai analog to digital conversion, yaitu teori mengenai sampling ya, atau pencuplikan, kemudian quantizing, kemudian terakhir ada encoding. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga untuk teori ADC ini kita menggunakan PCM ya, atau dikenal dengan pulse code modulation. Ini di sini kita sebagai input ada sinyal analog dengan tanda ya, gelombangnya adalah XAT, kemudian masuk ke sampler, diperoleh sinyal digital ya. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa ini berubah menjadi N ya. Nah, ini di sini adalah sinyal diskrit dalam waktu diskrit. Kemudian kita masuk ke modul yang kedua setelah sampler ya, quantizer. Nah, outputnya adalah X key dalam waktu diskrit juga N, yang ini disebut sinyal terkuantisasi, dan terakhir ada pengkodean atau kodernya. Nah, ini nanti outputnya ada sinyal digital. Nah, contohnya di sini adalah 01011. Nah, saya lanjutkan penjelasan berikutnya. Nah, ini mengingat kembali ya dengan blok diagram dari PCM, sinyal analog dalam waktu kontinu, kemudian masuk ke PCM, kemudian masuk ke bagian blok samplingnya, sebagai output atau keluaran dari sampling ini ada pulse amplitude modulation dalam waktu diskrit ya. Kemudian masuk ke blok quantizing. Di kuantisasi ini bisa dilihat bahwa sumbu mendatarnya ini kita akan levelkan ya, atau ditarik ke nilai-nilai terdekat, nilai-nilai tertentu yang disebut sebagai sinyal terkuantisasi. Kemudian masuk blok yang terakhir yang disebut sebagai encoding ya. Keluaran dari encoding ini bentuknya adalah biner, 11, kemudian titik-titik dan seterusnya 1100 sebagai data digital. Kemudian saya lanjutkan lagi penjelasannya. Nah, ini mengingat kembali juga mengenai teori sampling, filtering, dan sampling ya. Pada periode TS yang dikenal sebagai periode sampling, dan frekuensi samplingnya yang berbanding terbalik dengan periode sampling atau disebut sebagai sampling frekuensi, mengikuti kriteria Nyquist ya. Atau di sini penjelasan omega S itu sama dengan nilainya adalah 2 kali pi dikali frekuensi sampling ya. Kemudian di sini ada xt, di mana xt dalam waktu t, xst ya, sama dengan st dikalikan dengan xst. Kemudian di sini ada st sama dengan sigma dari n menuju tak terhingga sampai tak terhingga Dirac
berarti ini menyatakan sinyal dalam waktu diskrit ya, delta T dikurangi N dikali T besar S ya, atau periode samplingnya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai gambar sampling dari gelombang sinyal analog. Nah, di sini masuk input analog sinyal sebagai fungsi xt, kemudian masuk ya, di sini ada sampling fungsi function atau st, kemudian keluaran sebagai keluarannya adalah sinyal tersampel sebagai outputnya. Dalam di sini penjelasannya adalah xst ya. Nah, ini kita lihat penjelasannya. Di sini ada sebuah gelombang sinus dalam waktu kontinu xt, semua mendatarnya t, ini ada amplitude ya, amplitudenya ya xt. Kemudian ini diperoleh, ini function sampling tadi ya, sampling function. Ini dengan intervalnya adalah periode sampling, amplitudenya searah dengan st. Kemudian periodenya ini seharusnya menggunakan n ya, sudah menggunakan n karena waktunya sudah diskrit. Nah, ini hasil dari outputnya tadi, sinyal tersampel dengan mengikuti tadi ya kontur dari bentuk sinyal hasilnya. Nah, dengan periodenya, periode waktunya ini 0 sampai ts, 2 ts, 3 ts, dan seterusnya ya, sampai n dikali ts. Dengan amplitudenya ini mengikuti xs n dikali dengan periode sampling. Saya lanjutkan lagi untuk slide yang berikutnya. Ini filtering dan sampling lagi dalam waktu time ya, waktunya time atau simbol x nya adalah time domain. Di sini ada xst sama dengan x delta t dikalikan xt. Di sini x delta t adalah tadi ya, sinyal penyempelnya tadi yang berupa sinyal dengan amplitudo konstan dengan interval waktu tertentu. Kemudian ini penjelasan dari xxt ya. Kemudian sinyal masukannya ini ada xt ya, di sini ada xt. Ini amplitudenya mengikuti gelombang sinus. Nah, kita lihat ini outputnya atau xt-nya ini hasilnya seperti ini, berupa impuls ya, impuls yang amplitudenya mengikuti dari amplitudo sinyal asli. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dalam domainnya adalah domain frekuensi. Kita lihat domain frekuensi ini searah dengan sumbu f-nya. Coba kita bandingkan ya, yang awal menggunakan time domain dan yang di akhir ini menggunakan frekuensi domain. Nah, xsf ini sama dengan x delta f dikonvolusikan dengan xf ya. Ini dengan apa? xsf ini nilainya positif ya semua, atau ini dalam kurung tegaknya xsf, berarti nilainya untuk baik f negatif sama positif nilainya positif semua. Ini bisa dilihat ya bentuknya. Kemudian di sini ada f positif juga, x delta f ini positif juga. Ini dengan rentangnya antara min fs 0 sampai dengan fs. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa ya, bentuknya sama, berarti di sini ada gelombang yang pertama, kemudian di sini ada gelombang yang kedua dan gelombang yang ketiga. Ini penjelasan dalam waktu frekuensi ya, dalam domain frekuensi. Di sini ada amplitudo yang disebut xsf ya, ini sebagai keluaran ya, yang nilainya sama dengan x delta f dikonvolusikan dengan xf nya. Nah, ini adalah keluarannya seperti ini, xsf. Nah, saya lanjutkan penjelasannya. Kemudian di sini ada filtering dan sampling juga, mengikuti dari Nyquist rate ya. Frekuensi sampling ini sama dengan 2 kali frekuensi maksimum. Di sini kita lihat kita punya sinyal segitiga ya, sinyal segitiga dengan amplitudenya xsf, nilainya positif. Kemudian di sini ada LP filter, Kemudian untuk waktunya mendatarnya terlihat pada domain frekuensi ya.
min FSF, min FM, kemudian 0 FS sampai FS ya. Kemudian Fs di sini frekuensi samplingnya sama dengan 2 kali frekuensi maksimum, memenuhi syarat dari Nyquist. Nah, ini adalah outputnya. Ini tidak terjadi aliasing ya, karena sudah memenuhi dari kriteria Nyquist. Nah, ini adalah gambar yang diperoleh XSF. Ini positifnya bisa kita lihat ya, ini pada dengan frekuensi tengahnya negatif Fs, ini frekuensi tengahnya 0, kemudian ini frekuensi tengahnya di positif ya, tadi seperti penjelasan pada gambar yang sebelumnya. Kemudian kita lihat kalau ini terjadi pada saat frekuensi samplingnya kurang dari 2 kali frekuensi maksimum, terjadi aliasing ya. Nah, aliasing ini terjadi penumpukan karena tidak cukup lebar ya interval sampling, frekuensi sampling yang diberikan. Nah, ini adalah efek negatif dari tadi ya, kalau kita menggunakan downsampling atau ya downsampling ya. Nah, kita lihat untuk contoh soal ya, kita perhatikan di sini ada sinyal analog XT sama dengan 2 kali cos 400 pt ditambah 300 sin 600 pt ditambah 800 cos 1200 pt. Yang ditanya berapa frekuensi pencumplikan yang memenuhi kriteria Nyquist untuk sinyal ini. Kemudian B, jika dipakai frekuensi pencumplikan 500 Hz, bagaimana hasil sinyal waktu diskrit yang diperoleh. Nah, sinyal ini bisa dinyatakan ya, kita bisa mencari frekuensinya ya dari sini. 2 cos 2 pi kali 200, ini kan sama dengan 2 pf ya, 2 kali pi dikali frekuensi. Nah, ini juga sama, 2 pi nya kita keluarkan semua. Nah, dari sini kita lihat bahwa frekuensi maksimum yang ada di sini adalah 600 Hz ya, dari penjabarannya. Maka di sini sudah kita ketahui bahwa kriteria Nyquist yang bisa kita dapatkan adalah 2 kali 600 Hz atau 1200 Hz. Nah, kalau kita pakai frekuensi pencumplikan 500, maka tidak memenuhi frekuensi minimum dari Nyquist atau muncul aliasing, sinyal akan terdistorsi berat. Nah, saya kira sudah paham. Nah, ini digitizing ya, ini masuk digitizing. Pengkode atau coder di sini mengkodekan besarnya level sinyal yang sudah terkuantisasi menjadi deretan sinyal digital. Nah, ini di sini ada XAT, ada sebagai analog sinyal, kemudian ada sampler XNT berupa sinyal dalam waktu diskrit, ada quantizing SQT dengan output sinyal terkuantisasi, dan order nanti keluarannya adalah digital sinyal. Nah, kita lihat dulu di sini stepnya ya. Nah, di sini ada amplitudo dan waktu. Ini menunjukkan gelombang sinyal sinyal analog. Nah, kita masuk ya sebagai input, di sini ada SH. Nah, output dari SH-nya di sini adalah sinyal tersampel oleh SH. Nah, ini adalah sinyal tersampelnya, bentuknya seperti ini, sample hold ya, ini sample hold. Kemudian output, kita lihat output di quantizer, masuk ke quantizer ya. Kemudian di sini ada clock-nya yang mengatur analog to digital converter. Nah, di sini ada sequence of number, dari urutan number dari frekuensi quantizing tadi ya. Ini pelevelan ya, tadi pelevelan sesuai dengan amplitudo. Saya rasa kemarin sudah saya jelaskan juga ya, bagaimana mendapatkan level tegangan ini. Berarti kita dekatkan dengan level yang paling dekat ya. Nah, nanti akan output dari quantizer ini tadi sesuai dengan amplitudo. Di sini amplitudonya bisa kita lihat ini berubah-ubah. Nah, ini adalah outputnya. Mulai dari min 1 ini ya, dari sini kita baca min 1, kemudian min 8, min 21. Mulainya berarti dari kiri dulu ya, ini terbaca sebagai 0, kemudian 0 positif kan ya, naik 15.
60, 85, 72, 28, kemudian berarti ini masuk negatif ya, min 17, min 30, min 21, min 8, min 1. Nah, nilai-nilai ini nanti akan kita masuk ke codernya. Nah, kita lihat di sini ada intervalnya mengikuti dari sampling periode atau sampling interval. Nah, kita lihat di sini penjelasan mengenai proses kuantisasi. Kuantisasi adalah mengubah level amplitudo menjadi diskrit dengan jumlahnya terbatas. Nah, jumlah level kuantisasi ini M nilainya sama dengan 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah bit pengkode. Nah, terdapat dua jenis kuantizer, yaitu kuantizer uniform, lebar selang kuantisasi dibuat seragam, kemudian ada kuantizer non-uniform, lebar selang kuantisasinya dibuat tidak seragam. Kita lihat dulu ya, proses kuantisasi. Kuantisasi adalah proses pembobotan aras nilai hasil pencuplikan ke nilai acuan yang telah ditentukan. Nilai hasil pencuplikan belum tentu tepat sama dengan nilai acuan yang ada, sehingga nilainya disetarakan atau dibulatkan ke nilai acuan terdekat. Nah, ini timbul kesalahan dan dianggap sebagai keliru yang disebut sebagai noise kuantisasi atau kuantisasi noise. Nah, kita lihat ini XKN hasil cuplik dan kuantisi. Kemudian ada XN di sini ya, hasil cuplik. Nah, ini pada saat N0 XN ini diperoleh nilainya 1 ya. Besar sekali ini, ada 1. Kemudian errornya ini kita lihat error akibat kuantisasi yang diperoleh dari XKN dikurangi dengan nilainya di sini. Sinyal waktu diskritnya berapa, tegangan aslinya ya, tegangan aslinya berapa. Nah, XK ini adalah pembulatan atau pelevelan ke kode yang terdekat. Nah, kita lihat ke bagian yang kedua ini sama ya, berarti 0. Kemudian ini 0,81 aslinya, gelombang sinusnya analognya segini. Nah, setelah dibulatkan ini turun ke 0,8, berarti terjadi error ya, min 0,01. Nah, kita lihat yang ketiga 0,729 ini aslinya, kemudian didekatkan ke 0,7, maka ini timbul error negatif 0,029. Kemudian 0,6561 aslinya, terus dinaikkan ya, ini dilevelkan ke 0,7, terjadi error lagi 0,029. Kemudian yang keempat ini 0,6561 dinaikkan lagi ke 0,7 ya, terjadi error 0,0439. Kemudian 0,59 ini 59,049 dinaikkan menjadi 0,6, ini terjadi error ya, 0,0951 dan seterusnya. Bisa dilihat ya definisi dari error kuantisasi. Nah, kita lihat pelevelan kuantisasi ya, level kuantisasi di sini ini juga sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Level kuantisasi ini adalah 2 kali tegangan dibagi delta kuantisasi. Nah, delta kuantisasi ini sama dengan 2V, 2 kali tegangan dibagi L, dengan L ini adalah nomor step atau delta di sini adalah kuantisasi step. Nah, ini yang dimaksud kuantisasi step ini seperti ini ya. Dan L ini total. Jadi total level. Nah, di sini 1 2 3 4 ya. 4 5 6 7. Ini sekitar ada 8 atau 2 pangkat 3 ya, sama dengan 8. Levelnya ada 8. Kemudian ini apa? Ini output dari quantizer. Kemudian ini adalah bentuk sinyal analognya. Kemudian di sini ada sampling sinyal ya, yang searah dengan waktu T. Nah, saya lanjutkan level kuantisasi. Untuk level kuantisasi di sini ada amplitudo yang sesuai tadi ya, ada delta, ada 2 delta, 3 delta, 4 delta dan seterusnya, ada negatifnya juga.
Kemudian di sini ada sinyal analognya. Kemudian di sini apa ya? Discrete waktu. Oh, waktunya setara dengan waktu discrete. Di sini ada sampel analog aslinya XAT. Kemudian ada sampel terkuantisasi. Ini ada cuplikan terkuantisasi atau XQNT. Kemudian di sini ada pelevelan atau tingkat kuantisasi ya. Kemudian ada amplitudo diskritisasi amplitudo. Kemudian ada diskritasi waktu, ada delta kuantisasi atau langkah kuantisasi. Kemudian L yang disebut L interval kuantisasian. Saya lanjutkan lagi level kuantisasi ya. Untuk level kuantisasi ini tergantung dari sinyal audionya dengan tegangan misalkan antara negatif 10 sampai 10. Nah, kita asumsikan gelombang audio sudah disampling berdasarkan waktu ya, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada tegangan negatif 10 sampai 10 positif. Kemudian di sini ada periode sampelnya. Di sini mulai 0 ya, levelnya 0. Kemudian naik tegangannya sesuai intervalnya. Ini intervalnya setiap satu sampel. Kemudian turun ke negatif 0, 10, kemudian naik lagi ya. Positif lagi, turun lagi negatif. Nah, bagaimana amplitudo dapat dikonversi menjadi sebuah sinyal diskrit ya, atau menjadi nilai diskrit. Nah, kita lihat level kuantisasi pada contoh ini. Kita mencoba untuk melihat setiap sampel dengan menggunakan 4 bit ya. Ini pengkodeannya kita gunakan 4 bit. Kemudian terdapat nilai infinite tegangan antara min 10 sampai 10. Ini negatif 10 sampai 10. Nah, kita akan assign mengarahkan range dari tegangan untuk setiap bit kode-kode word. Kemudian berarti 2 pangkat 4 ya, berarti ada 16 step. Ini total ada 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya ada 16. Kemudian Hollatz kemarin itu ya, delta atau step kuantisasinya sudah saya jelaskan juga. Ini dari tegangan maksimum kita kurangkan dari tegangan minimum dibagi levelnya. Di sini kita menggunakan level 16 ya. 10 dikurangi min 10 dibagi dengan 16 diperoleh 1,25. Nah, perpindahannya kita peroleh di sini itu sekitar 1,25 antara satu nilai dengan nilai yang lain. Nah, ini kita lihat ya. Misalnya 0 ke 0 1,25, 1,25 ke 2,5, 2,5 ke 3,75, 3,75 ke 5,0. Nah, kalau dari sini ini mulainya 0,00 dari bawah sampai ke atas ya. Ini paling tingginya ini 111 atau 16 ya, atau kalau di dalam biner itu 0 sampai 15. Ring centernya, ring center itu ini ya, tengah, nilai tengahnya itu ada di tengah dari gelombang itu loh, gelombang binernya itu loh, tengah-tengahnya nilainya ada di 9,375. Nah, kita punya delta ini antara 8,75 sampai 10,00 ya. Saya lanjutkan penjelasannya. Di sini ada sampel dari kuantisasi, ada analog sinyal, kemudian ada waktu, sampel timing, kemudian ada sinyal dengan 5 level. Ini kita lihat 5 levelnya dari sini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terkuantisasi ya. Kuantisasinya menggunakan 5 level. Kalau yang ini menggunakan 10 level ya. Ini bagian bawah menggunakan kuantisasi dengan menggunakan 10 level. Yang ini 5 level. Kemudian saya lanjutkan lagi.
kesalahan atau error kuantisasi, nilai acuan dalam sinyal tercuplik disebut aras kuantisasi, di mana jarak antara dua level kuantisasi atau delta yang berurutan disebut langkah kuantisasi atau kuantisasi step size atau resolusi dari kuantisasi. Dalam pembulatan kesalahan kuantisasi ini dibatasi ya. Negatif dari kesalahan dari kuantisasi ini tidak boleh melebihi nilai ini. Negatif delta tadi interval dari kuantisasinya dibagi 2, kurang dari error akibat kuantisasinya secara diskrit ya, sinyalnya kurang dari sama dengan delta dibagi 2 positif. Artinya kesalahan maksimum adalah sebesar interval kuantisasi dibagi 2, atau semakin kecil nilai delta semakin tinggi resolusinya. Nah, semakin kecil kesalahannya. Namun semakin tinggi resolusi, jumlah bitnya semakin besar dan kapasitas memori yang dibutuhkan juga semakin besar. Ini sepertinya juga sudah saya rangkum di penjelasan di awal ya. Nah, ini adalah error akibat kuantisasi. Nah, ini menunjukkan error ya, adanya error kuantisasi. Error kuantisasinya sekian ya. Kalau kita lihat ini terjadi error kuantisasi. Kemudian di sini ada penjelasan dari input analog, gelombang analog, dan gelombang hasil kuantisasinya yang berupa sampel hold. Kemudian sumbu atasnya ada magnitude. Kemudian ini adalah penjelasan terjadinya ini loh, antara levelnya terjadi interval kesalahan ini, difference between kurva 1 dan kurva 2. Berarti di sini ada error, ini ada error dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini, kalau makin rapat errornya makin kecil ya. Kalau makin rapat kuantisasinya makin kecil, kalau makin lebar ini makin besar. Kemudian saya lanjut lagi error kuantisasi. Ini ada tabel 0 sampai 9 ya, sinyal XN nya, sinyal diskritnya 1, 0,9, 0,81, 0,729 dan seterusnya. XN ini dibulatkan ke bawah ya, kuantisasinya bulat ke bawah ini berarti. Jadi kita bisa menggunakan ini ya, dua metode pada saat kuantisasi. Kita bisa membulatkan ke bawah atau kita bisa juga membulatkan ke atas. Nah, bedanya di sini ya, kalau bulat ke bawah ke atas kita lihat digit yang keduanya ya. Kalau di sini ini 0,65, berarti kalau kita bulatkan ke atas jadi 0,7. Kalau bulatkan ke bawah 0,6. Ini jadi 0,59. Kalau bulat ke bawah 0,5, ke bulat ke atas 0,6. Ini 0,3 ya. Ini juga 0,3, ini 0,4, ini 0,5. 0,4, 0,4, 0,3, 0,4. Nah, kita hitung perbedaannya, jadi difference-nya berapa atau error kuantisasi antara kalau yang ini yang dihitung antara bulat ke atas ya, bulat ke atas, XGN-nya yang digunakan di sini bulat ke atas ya. Ini kita lihat ini perbedaannya nilainya. Proses pengkodean atau encoding. Nah, ini tahapan terakhir ya. Sinyal di atas menunjukkan proses encoding. Kita lihat di sini ada T ya, hasil kuantisasi tadi, kemudian masuk ke encodingnya. Kemudian ini hasil ini menggunakan threshold, berarti ada threshold tertentu T besar, kemudian mendatarnya ada T. Contoh di atas menunjukkan proses encoding. Satu simbol masukan dikodekan menjadi 8 bit. Jumlah bit untuk mengkodekan tiap simbol ditentukan oleh perangkat ADC atau analog to digital converter. Nah, ini proses encoding mulainya dari bawah ya. Ini sudah saya jelaskan. Ini kalau saya lihat menjadi 8 level ya. Kita hitung 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Nah, perbedaannya apa ya antara yang tadi itu dalam penjelasan di awal ada encoding yang simetris dan asimetris. Tadi ini melihatnya dari sini. Kalau ini 0 ini dibuat pas di tengah-tengah sesuai dengan deltanya tadi ya. Deltanya tadi. Nah, ini dibuat pas di tengah nolnya. Nah, ini sejumlah interval dari kuantisasinya. Kemudian kita lihat ya, ini output sinyalnya adalah 111, kemudian 110, kemudian 100, 011. Kita lihat dari sini 111, kemudian 110, berarti ini ada di bawah sini ya, 1000, ini 011, ini 010, kemudian kita lihat lagi 100 ya, kemudian 101, dan yang terakhir 110. Nah, untuk level kuantisasinya sama dengan 2 pangkat n ya, atau n di sini adalah logaritma basis 2 dari level kuantisasi. Level kuantisasi ini menyatakan jumlah banyaknya level yang digunakan, yang sama dengan tadi 2 pangkat n. Berarti kalau n di sini karena mengambil 8 level ya, berarti n-nya di sini sama dengan 3. Nah, untuk encoding di sini ada PJM kode watt, dimulai dari 0 sampai tadi ini menggunakan 8 level ya. Nah, kita lihat di sini ada gelombang sinyal sinusnya, kemudian di sini yang merah menunjukkan sampel waktu, yang hijau menunjukkan hasil kuantisasi ya. Kemudian di sini kita lihat ada hasil kuantisasi level yang garisnya putus-putus, terus kemudian yang ini bundarisnya tadi itu ya, bundarisnya itu tadi sesuai dengan interval samplingnya tadi. Nah, di sini ada interval sampling time-nya. Jadi antara satu impuls dengan impuls yang lain. Nah, kita lihat ini, saya lanjutkan ya untuk penjelasan mengenai apa tadi encoding ya, encoding dari gelombang sinus atau gelombang analog yang kemudian dikuantisasi, kemudian outputnya dikodekan ya. Tadi hampir sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Nah, saya lanjut dulu ya, saya skip dulu untuk yang slide ini. Saya lanjutkan mengenai pulse code modulation. Nah, kita lihat di sini ada PCN description, ada sampling result di PAM, kemudian ada PCM uniform kuantisasi PAM, kemudian hasil dari PCM adalah PCM word. Kemudian setiap PCM word nilai n-nya sama dengan logaritma 2 dari L bit. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini menggunakan kuantisasi simetris ya, karena kita lihat di sini interval nolnya ini pada saat levelnya 0 pas tepat di tengah ya, dibagi rata antara ke atas dan ke bawah. Nah, ini kita lihat di sini keterangannya apa aja ya. Di sini ada natural sample 1,3 ya, di sini yang aslinya berarti ya natural sample. Kemudian yang terkuantisasinya adalah 1,5, berarti naik ya di atas mengenai dari level kuantisasinya. Kemudian saya lihat yang kedua, di sini ada 3,6 yang natural, kemudian yang kuantisasinya ditarik ke bawah ya, 3,7. Nah, kode numbernya kita dilihat ya, mulai kode numbernya di sini ada 0 sampai 7, artinya 8 bit, berarti ada 2,3 ya, berarti ada 3 nilai di sini. Nah, kita lihat untuk 3,5 poinnya di sini 7 ya, nah tuh kode numbernya 0.
Kemudian kita lihat lagi di sini ada 2,3 untuk naturalnya. Kemudian untuk kuantisasinya dilevelkan yang paling dekat ya 2,5. Kemudian di sini kodenya, kode numbernya adalah 6. Nah, kita lihat di sini ada 0,7. Kemudian dilevelkan yang paling dekat adalah min 0,5. Kodenya di sini adalah 3. Nah, kita lihat 2,4 ya. 2,4 negatif, kode yang paling dekat adalah negatif 2,5. Kode yang paling dekat dengan nilai ini dilevelkan ke 1 ya, di level ini maksudnya kode di sini adalah 1. Kemudian yang terakhir min 3,4, ini yang paling dekat min 3,5, levelnya di sini 0. Nah, kode number ini bisa dibuat dalam binary ya. Kalau 5 kan 101, 7 itu 111, 6 itu 110 ya, 4 010, 3 011, 1 di sini 001 dan 0 adalah 000. Nah, itu adalah kode binary outputnya. Nah, ini sudah ada PCM sequence-nya adalah 101, 111, 110, 100, 011, 001 dan 000. Nah, itu adalah keluaran dari PCM kodenya. Kemudian PCM encoding ensample, example atau contoh. Nah, di sini kita lihat ya, ada kode word, ada level tadi ya, menggunakan tadi level tekanan 0 sampai 7. Kode wordnya 00 mengikuti nilai dari levelnya 001, 2010, 3011, 4100, 5101, 6110 dan 711. Nah, level ini dikodekan menggunakan tabel ya tadi. Kemudian di sini M-nya menggunakan atau level totalnya ada 8 ya. 8 mulai dari 0 sampai 7 tadi. Di sini yang warna biru ada gelombang input, kemudian yang merah ini ada sampel yang telah terdigitalisasi. Ini berarti mengikuti sampelnya ya. Berarti di sini 5 kodenya apa? 101. Misalkan 7 di sini kodenya 11, 6 di sini 110 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah penjelasan untuk gambar 1, kuantisasi dan digitalisasi dari sinyal. Nah, sinyal ini dikuantisasi 11 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 8 kuantisasi. Ini segmennya ada kuantisasinya ada 8 segmen atau 8 level. Nah, untuk gambar yang kedua ini adalah proses restorasi atau memperoleh kembali gelombang aslinya. Nah, dari PCM sinyal terkodenya berupa sinyal binary ya, mengikuti tadi 101, 111, 110, 001, 010, 100, 111, 011 ini ya, 011, 010, 100. Nah, membutuhkan ini kita lihat berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada 11 code word dengan masing-masing code word isinya 3, berarti total kita butuh 33 bit yang digunakan untuk mengkodekan sinyal tersebut. Nah, kita bahas mengenai sinyal to noise, sinyal to quantization noise ratio. Berarti kita membahas mengenai error kuantisasi ya, error kuantisasi. Nah, proses dari kuantisasi bisa direpresentasikan ke dalam sebuah penjumlahan noise proses. Di sini ada sinyal aslinya atau X. Kemudian di sini ada noise kuantisasi atau sinyal terkuantisasinya atau sinyal kuantisasinya atau NQ. Kemudian ada sinyal yang terkuantisasi atau XQ. Nah, NQ di sini nilainya sama dengan QE pangkat 2 atau delta kuadrat dibagi 12 sama dengan V kuadrat dibagi dengan 3L kuadrat. Nah,
sinyal dari kuantisasi noise ini SNR atau sinyal to noise key kuantisasi diberikan seperti ini ya. Perumusannya kelewatan saya. SNR sama dengan S dibagi NG, noise karena kuantisasi sama dengan 3/2 dikalikan L kuadrat. Nah, SNR dalam satuan dB nilainya adalah 10 logaritma dari S to N kuantisasi, atau 1,76 ditambah 20 logaritma 2. Kemudian SNR dalam dB itu juga bisa dirumuskan sebagai 10 log S dibagi NG sama dengan 1,76 ditambah 6,02 N. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk bitrate. Bitrate frekuensi sampling atau fs ini nilainya lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum. Fs di sini lebih besar dari 2 kali frekuensi informasi maksimum berdasarkan teorinya Nyquist. Kemudian untuk bitrate-nya sendiri sama dengan N dikali frekuensi sampling dalam satuan bit per detik. Nah, bandwidth kanal suara ini biasanya nilainya antara 4000 Hz, karena suara manusia ada di level ini ya, 300 sampai 3400 Hz. Maka kita membutuhkan kecepatan sampling yang memenuhi syarat kriteria Nyquist 2 kali 4000 atau sama dengan 8000 sampel per detik. Nah, satu sampel dikodekan menjadi 8 bit. Nah, kita bisa tentukan kalau misalkan ada 8000 sampel, kita tinggal kalikan saja kalau satu sampelnya 8 bit. 8000 sampel per detik. Jadi di sini pada rate satu kanal voice bitrate-nya ini ada 8000 sampel per detik, kita kalikan dengan 8 bit per sampel. Nah, totalnya di sini ada 64000 bit per detik atau 64 kbps untuk suara ya. Ini biasanya standar untuk suara segini, 64 bit kilo per detik. Nah, untuk PCM, bandwidth dari sinyal PCM, spektrum dari sinyal PCM ini secara tidak langsung relate atau berhubungan dengan spektrum dari sinyal input. Nah, bandwidth ini serial binary PCM, gelombang serial PCM ini tergantung dari bitrate R dan pulsa gelombang, bentuk pulsa gelombang yang digunakan untuk merepresentasikan data. Nah, bitrate di sini R sama dengan N dikali frekuensi sampling, dengan N-nya di sini adalah jumlah bit pada PCM word-nya. Jadi word-nya M besar atau level kuantisasinya kan 2/N tadi, dan Fs frekuensi sampling adalah sampling rate-nya. Untuk mencegah aliasing, frekuensi sampling ini nilainya harus lebih besar dari 2 kali bandwidth. Kemudian minimum bandwidth dari PCM atau PCM minimum ini dirumuskan seperti ini ya. Rate atau bitrate-nya itu dibagi 2, bandwidth minimum dari PCM ini R dibagi 2 atau sama dengan N dikali dengan frekuensi sampling dibagi dengan 2. Saya lanjutkan penjelasannya mengenai uniform kuantisasi. Nah, ini kita lihat ada 2 gambar dari kuantisasi ya. Yang pertama yang A ini ada bitrate. Ini kita lihat ya, berarti 0 ini menjadi bagian dari sebuah level. Kemudian kalau yang kedua tipenya adalah midrise. Nah, ini 0 ini berada di dalam level kuantisasi, berdanya seperti itu. Nah, ini ada 0, kemudian berarti levelnya tidak pas ya pada nilainya. Kalau ini biasanya pasti pas sih dengan nilai amplitudonya. Bedanya seperti itu sih, hanya pada start mulai ininya mengambil
membagi dua antara level amplitudo negatif dan level amplitudo positif. Nah, ya, saya lanjutkan mengenai penjelasan dari non-uniform kuantisasi. Banyak sinyal seperti sinyal voice atau sinyal speech ya, atau sinyal suara ini memiliki distribusinya non-uniform. Kemudian amplitude ini lebih seperti dekat dengan nilai 0 daripada nilai yang lebih tinggi. Kemudian untuk nilai non uniform quantizer sendiri ini nilainya tidak sama seluruh space-nya, space levelnya tidak sama secara keseluruhan ya. Kemudian spasinya kita bisa pilih berdasarkan optimasi dari SNR untuk nilai-nilai tipe tertentu dari sebuah sinyal. Nah, ini contohnya adalah sinyal bicara tadi atau speech. Ini biasanya nilainya ini lebih dominan mendekati nilai 0 lebih banyak ya. Di sini ada output sample dinotasikan sebagai X key, yang bagian di sini ada input sample dinotasikan sebagai X. Kemudian ini ada non uniform 3 bit quantizer. Tidak uniform berarti levelnya ini makin mendekat 0, level interval ya. Di sini ada interval untuk level kuantisasi, makin mendekati 0 ini makin mengecil nilai levelnya. Kita bandingkan yang lebih jauh dari 0 ini lebih besar coba ya level kuantisasinya. Kemudian saya lanjutkan untuk non uniform kuantisasi juga. Untuk sinyal suara ini seperti memiliki amplitudo yang dekat dengan 0 daripada yang lebih besar ya, yang lebih besar. Contoh dari contoh seperti sinyal dengan non uniform amplitudo non uniform, distribusinya adalah quantizing noise akan lebih besar dari amplitudo nilai dari nilai yang lebih dekat dengan 0. Kemudian teknik untuk meningkatkan amplitudo yang dekat dengan 0 atau 0 ini dinamakan compounding. Jadi sudah dijelaskan seperti pada gambar sebelumnya. Jadi permasalahannya adalah pada saat interval kuantisasi yang mendekati 0 ini lebih kecil ya, makin mengecil. Nah, untuk membuat sama atau menyamakan tadi yang level kuantisasi yang mendekati 0 tadi agar lebih lebar. Nah, ini kita sebut caranya dengan melakukan compounding ya, memperlebar interval kuantisasinya. Seperti itu penjelasannya. Kemudian di sini ada sumbu X input ya, omega 1T. Kemudian di sini ada output omega 2T sumbu Y-nya. Di sini ada uniform quantizer karakteristik. Nah, kemudian ada compression quantizing karakteristik. Nah, ini sepertinya ini gelombangnya aslinya tadi ya, makin mengecil. Kemudian kita lihat ini dikompandingkannya, hasil dari compoundingnya. Kemudian perbandingan antara uniform dan non uniform. Nah, sebelah kiri ini uniform, yang sebelah kanan non uniform. Jadi ya, di sini kita lihat ya untuk amplitudonya lebih kecil ya. Di sini amplitudonya smallest step size, kemudian ada largest step size, kemudian ada sinyal strong sinyal, ada sinyal yang kuat strong sinyal, kemudian ada waktu sumbu X nya ada waktu berdasarkan waktu ya. Kemudian di sini ada weak sinyal, berarti amplitudonya rendah, sangat rendah sekali. Ini
di sini saya lanjutkan fungsi dari compounding tadi ya. Non-uniform quantizer ini sulit dan mahal. Sebagai alternatif untuk melewatkan speed sinyal melalui non-linearity sebelum proses kuantisasi dengan uniform quantizer. Non-linearity karena sinyal amplitude dapat dikompres, kemudian input dari kuantisasi akan lebih uniform distribusinya. Kemudian penerima sinyal ini melakukan expanding oleh inverse dari non-linearity. Itu proses dari kompresi dan expanding ini dinamakan expanding. Jadi kalau compressing ya, ini compressing itu kebalikan. Jadi tadi pada saat di level yang menjauhi 0 tadi kan ada interval yang makin besar. Nah, interval yang makin besar, level kuantisasi interval ya, ini bisa disamakan atau dibuat uniform dengan cara mengkompresi tadi. Nah, kompresi tadi ini namanya amplitude kompresi tadi. Nah, ini kan biasanya digunakan secara bersamaan ya pada saat kapan kita menggunakan compounding dan kemudian kapan kita menggunakan kompres. Nah, makanya disebut compressing dan expanding tadi secara bersamaan. Nah, ini sehingga tekniknya disebut compounding. Karena ini terjadinya pada gelombang yang sama, gelombang suara yang sama. Pada saat mendekati 0, level interval kuantisasinya kita lebarkan. Pada saat menjauhi 0, kita kecilkan. Nah, ini dilakukan secara bersamaan ya, sehingga dinamakan compounding. Nah, kita lihat bloknya di sini ada voice input, kemudian masuk ke kompresor, kemudian masuk encoder, kemudian di decoder, kemudian ini expander lagi. Expander itu yang tadi expanding tadi ya, compounding. Kemudian ada voice output. Nah, di sini dilakukan kompresi ya, kompresi pada saat di sinyal input. Kalau pada saat di sinyal output kita lakukan expanding. Nah, itu bedanya. Ini bagian pengirim sebelah kiri dan yang kanan sebagian penerima. Saya lanjutkan lagi. Ini ada mu low expanding menggunakan standarnya Amerika ya. Ada nilai normalis output V, kemudian mu low itu V positif logaritma dari 1 ditambah mu dikalikan dengan M mutlak dibagi logaritma 1 ditambah mu, dengan mu nya harus positif, nilainya terlebih besar dari 0. Kalau pada saat 0 ini uniform, jadi uniform ya, tidak perlu lagi expanding tadi, compressing dan ekspansi. Nah, ini grafiknya ya, ini pada saat mu nya 0, kemudian pada saat mu nya 5, dan pada saat mu nya 100. Sumbu X nya adalah norm ternormalisasi input setara dengan M, kemudian sumbu Y nya adalah normalisasi output setara dengan V. Nah, mu low encoder transfer karakteristik. Ini di tengah ini ada 0 volt ya, 0 volt, bagian kanan positif, bagian kiri negatif. Di sini kalau kita baca dari kanan atau dari kiri, kalau dari sini kita lihat di sini ada tegangan negatif 2,415 volt ya di sini. Nah, ini kodenya atau digital outputnya ini menggunakan berapa bit? Ini 8 ya, 0111111. Nah, sampai nanti ya, sampai ini MT nya beda sih ya, digital output untuk MT 8960, kalau ini MT 896466. Ini cara membaca.
ada di tengah ya, di tengah sebelah kiri nolnya ada di tengah, nilai 00-nya. Nanti bisa dipelajari. Kemudian saya lanjutkan lagi, sumbu X nya menunjukkan input ya, tegangan, kirinya negatif tegangan, yang kanannya positif tegangan. Kemudian ini mengenai Aulo compounding. Untuk Aulo, V mutlak nilainya dibagi menjadi 2 ya. A dikali M mutlak dibagi 1 ditambah logaritma A. Untuk nilai M nya ada di sini antara lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 per A. Untuk nilai yang kedua, 1 ditambah logaritma A dikali M dibagi 1 ditambah logaritma A. Nah, untuk nilai M yang kedua ini nilainya lebih besar dari 1 per A kurang dari sama dengan 1. A ini nilainya 1, pada saat A nilainya 1 dikatakan uniform tadi ya. Nah, untuk praktik value A, ini A nya lebih besar atau sama dengan mendekati 100. Ini reciprocal slope, ini standar yang digunakan Eropa dan juga digunakan di Indonesia, berarti menggunakan Aulo ya tadi. Yang pertama tadi penjelasan mengenai mu law. Kemudian di sini ada grafik pada saat A nya sama dengan 1, ini grafik pada saat A nya sama dengan 2, dan yang di sini adalah grafik pada saat A sama dengan 100. Nah, sumbu mendatarnya ini ada input ternormalisasi dengan M nya mutlak ya, nilai M nya mutlak. Saya lanjutkan untuk multiplexing TDM. Nah, untuk multiplexing ini merupakan proses penggabungan beberapa kanal sinyal informasi ke dalam satu kanal informasi dengan tujuan agar informasi dapat dikirimkan secara simultan dalam satu kanal. Nah, ini secara umum jenis-jenis dari multiplexing ini ada beberapa. Nah, salah satu contohnya ada yang disebut sebagai time division multiplexing, merupakan proses multiplexing dengan cara membagi waktu menjadi slot-slot waktu yang menyatakan informasi dari setiap kanal. Nah, untuk TDM-PCM atau Time Division Multiplexing untuk pulse code modulation merupakan proses multiplexing sinyal yang menggunakan teknik pengkodean PCM. Di sini kita lihat ya, ada beberapa masukan dari pesan sampai dengan N. Ini difilter dulu menggunakan low pass atau anti aliasing filter. Kemudian di sini ada komutator, di sini ada pulse modulator, kemudian communication channel, kemudian ada pulse demodulator. Ini punya clock ya atau waktunya masing-masing, makanya di sini perlu sinkron antara waktu yang di pengirim dan waktu yang di penerima atau di komutator dan komutatornya. Nah, di penerima juga sama ya, melewati low pass reconstruction filter dulu, kemudian baru diperoleh output. Nah, pada saat mengirim ini kan dikirimnya dalam satu kanal yang bersamaan ya, kanal informasi yang bersamaan dari beberapa pesan yang berbeda. Nah, maka dibutuhkanlah ini ya, teknik multiplexing tadi. Kalau tadi berdasarkan time ya, di sini berarti penunjuknya adalah di komutator dan di dekomutatornya. Kemudian untuk multiplexing untuk TDM ini ada analog informasi 8 bit masuk ke ADC ya, ADC 8 bit, kemudian sampai sejumlah tertentu ya, atau M di sini disebutnya. Outputnya ada sinyal D1T sampai Dn besar T. Nah, di sini ada sinyal pensinkronisasinya tadi SNKT. Nah, ini proses multiplexing sampai tadi keluar dari ini pemultiplexannya tadi, digabungkan dari beberapa informasi tadi, dan juga ada informasi sinkronisasinya juga. XT ini adalah sinyal dari multiplex.
standar dari TDM yang digunakan di Indonesia ini ada dua jenis ya, ada PCM 30 dan PCM 24. Nah, untuk PCM 30 ini disebut dengan E1 yang mampu menggabungkan sampai N-nya di sini sampai 30 kanal. Masing-masing ini ada 64 kilobit per detik. Menjadi sebuah sinyal multiplex TDM PCM dengan lajunya adalah 2,048 megabit per detik. Nah, untuk PCM 30 atau E1 ini menggunakan standar Indonesia dan standar Eropa ya, asalnya dari standar Eropa yang digunakan di Indonesia. Nah, PCM 30 ini artinya ada slot ya, time slot, waktu. Ini seperti kita lihat ya, ini adalah gambaran kotak-kotak, ini time slotnya. Untuk time slot 1 sampai 15, dan ini yang tengah-tengah ini untuk signaling. Jadi dibagi dua bagian ya, ada 1 sampai 15 dan 17 sampai 30. Fungsinya adalah sebagai sinyal telepon yang dikodekan atau data digital. Nah, untuk 0 sendiri ini beda penggunaannya. Ini sebagai sinkronisasi. Sinkronisasinya ada di sini di 0. Yang 16 ini sebagai informasi. Di sini penjelasannya X0011011 ini bergantian, ada X1P YYYYYY ini untuk 24 sampai 6 dan seterusnya adalah service word pada frame. Ini ya, 4, 6 dan seterusnya adalah service word. Frame alignment sinyal pada frame 1, 3, 5 dan seterusnya. X di sini ini sepertinya penjelasan dari sini ya, gambar yang ini. X adalah bit reserved untuk internasional, pengguna internasional. Y adalah bit untuk nasional. A nya ini bernilai 0, ini tidak ada alarm. Kalau A nya bernilai 1, ini ada alarm. Kemudian satu time slot ini sama dengan 8 bit, terdiri dari 32 time slot. 32 time slot ini tadi, kalau kita tahu 30 berarti kan artinya di sini kan time slotnya ada 30. 0 sebagai signaling tadi, signaling, dan 16 sebagai informasi. Di sini tadi 32 time slot artinya ada 30 kanal ditambah 1 sinkronisasi dan ditambah 1 signaling. Sinkronisasinya ada di time slot ke 0, signalingnya ada di time slot 16. Nah, untuk kanal suaranya tadi ada di 1 sampai 15 dan di 17 sampai 31. Nah, selama 1 detik ini terdapat 8000 sampel, sehingga bitrate-nya ini 8 bit tadi ya, satu time slotnya ada 8 bit dikali 8000 sampel dikali jumlah time slotnya ada 2048 kilobit per detik. Nah, untuk PCM 24 sekarang tadi sudah saya jelaskan ya, ada dua jenis, ada PCM 30 dan PCM 24. Nah, ini yang digunakan oleh standar Eropa ya. Nah, penjelasannya sama, hampir sama, ada 24 kanal time slot ya, time slot untuk speech suara. Nah, di sini penjelasannya time slot DSO, ada time slot, kemudian di sini ada time slot ya. Ini artinya ini maksudnya di sini ada beberapa informasi kanal ya, mulai dari 1 sampai dengan 24. F di sini sinkronisasi mungkin ya, untuk sinkronisasi TDM untuk round robin polling dan compression. Nah, ini adalah informasi masuknya pada ini tadi ya, digabungkan secara bersamaan ya untuk dikirimkan ke dalam satu kanal informasi pada waktu bersamaan. Time slot dari informasi 1, time slot dari informasi 23, ini time slot dari informasi 24. Nah, ini adalah sinkronisasi
sinkronisasinya dari sini, bagian sini. Nah, T1 atau DS0 system ini ada 24 kanal voice dan time division dimultipleksi dengan time divisi ya. Kemudian setiap sinyal disampling pada rate 8000 sampel per detik dengan durasinya ini sekitar 125 mikrodetik. Setiap sampel dikuantisasi dalam amplitudo menjadi salah satu dari 256 level atau 8 bit ya, yang digunakan untuk merepresentasikan tiap level. Nah, dari sini kita bisa hitung bit rate-nya untuk time slot PCM 24. Ini ada 24 time slot, satu time slotnya ada 8 bit ditambah satu kanal untuk sinkronisasi dibagi tadi sampel durasinya 125 mikrodetik, ada 1,544 megabit per detik. Nah, untuk PCM ini sepertinya tadi mundur ya. Untuk perbandingan 3 standar, nah ini kita gunakan juga untuk standar Jepang ya. Berarti tadi kita punya PCM 30 di sini, PCM 24, dan ini kita ada informasi mengenai standar yang digunakan di Jepang. Untuk level 1 ini ada 2,48 megabit per detik, ini 1,544, ini ada 1,544, sama sepertinya dengan yang digunakan di Amerika. Nah, 1C ini hanya ada di nilai 3,152 ya untuk PCM 24. Untuk 2 ini level 2. Untuk level 2 artinya untuk PCM 30 yang disusun 2 kali sih sepertinya, jadi ada 2 level diarraykan. Nah, ini ada 8448. Kemudian kalau di PCM 24 ada 6312. Untuk di Jepang juga sama ya, ada 6312. Untuk level yang ketiga di sini 34368. Kemudian untuk Amerika Utara atau PCM 24 ini 44736, dan untuk di Jepang ini ada 32.064. Nah, ini 1,544 megabit per detik. Ini untuk T1 ya, untuk PCM 24 standarnya yang digunakan di Eropa. Kemudian untuk 2048 megabit per detik ini E1 PCM di Eropa atau PCM 30. Standar di Jepang kurang populer. Indonesia menggunakan sistem Eropa, internasional menggunakan standar PCM 30. Nah, untuk gelombang sinyal PCM ini ada beberapa jenis ya gelombang. Untuk sinyal PCM ada yang disebut sebagai non return to zero atau NRZ, dan ada yang disebut sebagai return to zero. Untuk non return to zero berarti pada saat bit itu di state 0 atau pada level tegangan 0 ini tidak kembali ke angka 0 ya. Di sini Anda bisa lihat bahwa amplitudenya ada negatif V atau V negatif dan V positif ya, pada saat 0 tidak menyentuh level 0. Artinya 0-nya itu ada di level negatif tegangan. Kalau unipolar ini hanya 2 jenis ya. Level 0 ini hanya menyentuh tegangan 0, dan kalau 1 ini nilainya positif. Jadi 1 nilainya 0 tegangan, 1 0, kemudian 0-nya menyentuh 0 tegangan. Kalau unipolar seperti ini ya penjelasannya. Berarti pada saat 1 ini ada perpindahan antara dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Pada saat level tegangannya 1 ya, berarti artinya ada positif. Nah, ini ada perpindahan dari level tegangan tinggi ke rendah. Pada saat bitnya 0 ini tidak terjadi perubahan tegangan. Pada saat dari 0 ke 1 berarti ini terjadi perubahan tegangan ya.
dari level 0 ke 1. Pada saat tegangan satu lagi, ini kita lihat ini ada perubahan dari 0 ke 1 lagi. Kalau menuju 0 berarti ini turun ya, nilainya turun lagi 0. Kemudian untuk bipolar sendiri, ini kita pada saat ada perubahan level tegangan, misalnya 1 ya angkanya, ini mulai dari positif 1, kemudian turun karena mau ke bawah ya, ke 0, menyentuh dulu level negatifnya 0, kemudian ke 0 ya, ditunjuk nilai 0. Kemudian pada saat mau berubah ke 1 berarti naik ya, dia menyentuh dulu level 0 kemudian naik ke 1. Kemudian kalau terjadi perubahan ini kan ada menunjukkan ada 2 bit yang nilainya 1 ya, tegangannya 1, turun dulu menyentuh level 0, kemudian ke atas lagi ada perubahan level tegangan dari 1 ke 0, dari 0 ke 1, kemudian dari 0 ke 1, kemudian ini dari 1 ke 0 karena mau turun ini ke level tegangan 0. Untuk Manchester ini ya, pada saat level tegangannya 1, ini perubahan dari level tegangan tinggi ke rendah. Pada saat bitnya 0, ini perubahan dari level tegangan rendah ke tinggi. Nah, tinggi ke rendah, kemudian tinggi ke rendah. Kalau 0 dari rendah ke tinggi. Kemudian kalau Miller ini pada saat 1 bit ini perubahan dari level tegangan tinggi ke rendah, kemudian 0 ke 1 tidak ada perubahan level tegangan ya. Ini pada saat 1 ada tegangannya 1-2 kali di sini, kemudian 0. Kemudian ada dekode dari NRZ, kebalikan berarti ya. Pada saat 1 menunjukkan level negatif dari tegangan, pada saat 0 menunjukkan level positif. Ini satu lagi. Kemudian pada saat ini ada perubahan ya, dari 1 level tegangan 1 ke level tegangan 0 ya, naik lagi. Ini 0 ini negatif, kemudian ada tegangan 1 ke level tegangan 0 ya, kemudian 1 turun ya ke level tegangan negatif. Kalau 1 dia ke level tegangan 0 lagi, kemudian kalau 0 dia nilainya positif tegangan. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk line coding. Ini ada yang pertama non return to zero. Karakteristiknya saat bit 0 dinyatakan sebagai low sinyal, sedangkan pada saat bit 1 sinyal dinyatakan sebagai high sinyal. Nah, ini penjelasan untuk non return to zero unipolar dan ada non return to zero bipolar. Nah, untuk non return to zero unipolar sendiri, nah ini yang garis titik merahnya putus-putus merah ini menunjukkan level tegangan 0 ya. Berarti kalau non return to zero, level 0 nya atau level low sinyalnya ini menyentuh angka 0 tegangan pada saat 1 positif ya, positif atau positif tegangan. Kemudian ini 0 1 1 0 0 1 atau positif, di sini ada tanda positif. Kalau non return to zero bipolar berarti pada saat level tegangannya low itu menyentuh negatif 1. Ini bisa dilihat negatif 1 ya, kemudian 1 negatif V atau negatif tegangan, positif negatif tegangan, positif dan seterusnya. Itu untuk non return to zero. Untuk return to zero berarti kan sebutannya kembali ke 0. Kembali ke 0 ini juga ada dua jenis ya, ada return to zero unipolar dan return to zero bipolar.
Nah, untuk bit 0 atau low sinyal, sedangkan pada bit 1 dinyatakan sebagai high sinyal, namun ada proses kembali ke nolnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada saat 0 untuk unipolar ini nilainya 0 ya. Kemudian pada saat nilainya 1 ini terjadi perubahan tegangan dari high ke low. Nah, pada saat 0 ini tidak terjadi tidak terjadi perubahan tegangan. Pada saat 1 ini perubahan tegangan dari high ke low. Kemudian high ke low juga. Pada saat 0 ini tidak terjadi perubahan tegangan. Pada saat 1 ini high ke low. Karena return to zero ya, nilai nolnya atau low sinyal itu dinyatakan atau kembali ke nilai 0 tegangan. Nah, kalau bipolar kita lihat polanya. Kemudian 00 ini levelnya di 0 tegangan. Kalau 1 ini ada high ke low juga. Kemudian 0 ini tidak ada perubahan. Untuk 1 yang kedua ini nilainya ke bawah, dari high ke low, dari low ke high ya, dari low ke high. Kemudian high ke low ini mengikuti dari bit yang ada. Terus tadi 0 tidak ada tegangan. Kemudian karena tadi sudah high ke low di positif ya, sekarang high ke low nya low ke high nya dari arah negatif tegangan. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk Manchester. Untuk Manchester sendiri, bit 1 ini adalah transisi dari tinggi ke rendah di pertengahan interval. Berarti tadi kan ada interval bit ya. Kalau 0 ini transisi dari rendah ke tinggi di pertengahan interval. Nah, berarti kalau 0 dari rendah ke tinggi, kalau 1 dari tinggi ke rendah. Kalau 0 dari rendah ke tinggi, 1 dari tinggi ke rendah. Kalau 1 dari tinggi ke rendah, 0 dari rendah ke tinggi, 0 dari rendah ke tinggi, kemudian 1 dari tinggi ke rendah. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk AMI. Untuk AMI bipolar, 0 ini adalah tanpa sinyal pada jalur. Untuk 1 ini levelnya positif atau negatif alternatif. Untuk 1 yang berturut-turut, berarti dia berubah nanti, pada ada tegangan negatif, ada tegangan positif, dan lain-lain mengikuti bitnya yang ada. Nah, di bagian pertama ini ada tegangan ya, atau data biner yang ada. Ini 10 1 0 0 1 1 1 0 0 1. Nah, kita lihat untuk AMI-nya. Untuk AMI-nya ini terjadi perubahan level tegangan 1 ya. 1 levelnya positif. Untuk 0 tetap di 0. Nah, ini terus ke bawah ini. Pada 1 lagi alternatif ya. Alternatif 1 yang berturut-turut. Ini ada 0 lagi. Kemudian tadi kalau sudah di level negatif berarti saatnya di level positif. Kemudian alternatif lagi, alternatif 0, tidak ada perubahan tegangan. Ini alternatif ya. Kemudian yang kelima ada yang disebut pseudo ternary. Ini 1 tanpa sinyal pada jalur, berarti kebalikannya. 0 ini level positif atau negatif alternatif untuk 1 yang berturut-turut. Ini untuk 0 yang berturut-turut harusnya ya, untuk 0 yang berturut-turut. Untuk 0 kebalikan ya, dia ada tegangan di level positif. Pada saat 1 ada di level 0 tegangan. Kemudian 0 yang kedua ini alternatifnya. Kemudian 0 yang berikutnya alternatifnya. Pada saat 1 tidak ada di level 0 tegangan. 0 yang berikutnya alternatif juga, ini juga alternatif tegangan, alternatif tegangan. 1 ini juga di level 0 ya, level 0 dari tegangan. Nah, ini contoh penggambaran apabila ada data, ini data biner 10 10 1 1 1 1 00. Kemudian ada unipolar non-return to zero. Nah, di sini ada unipolar ya. Kalau unipolar non-return level tegangan 0 ada di 0 ya. Ini 1 0 1 0 1 1 1 0 0.
kemudian ada polar non bipolar, berarti ya bipolar non return to zero, satu di level positif, di level negatif, satu lagi di level positif, 0 di level negatif, satu di level positif, 0 di level negatif. Nah, ada NRZ ya, kemudian interface atau differential encoding. Differential encoding ini kita lihat ya, 1 0 levelnya positif semua, 1 0 yang kedua inti kebalikannya, 1 1, setiap ketemu 1 berarti terjadi perubahan ya, terjadi perubahan tegangan, kemudian 1 ini di level positif, 1 0 1 0 0. Kemudian bipolar encoding. Untuk bipolar encoding ini level 1 positif, 0 di level 0 tegangan, ini berarti alternatif ya, satu yang kedua ke bawah, satu yang berikutnya alternatif lagi, alternatif, dan 0 di level 0 tegangan. Kemudian untuk Manchester, kalau Manchester berarti kalau 1 ini ada perubahan tegangan untuk intervalnya ya, dari high ke low. Kalau 0 dari low ke high, high ke low, low ke high, high ke low, kemudian high ke low, 1 ya, high ke low, low ke high, dan low ke high. Kemudian kalau differential Manchester ini kita lihat, kalau 1 high ke low, 0 ini masih high ke low ya, sama terjadi pada saat hanya terjadi pada saat perubahan nilai sepertinya. Pada saat ketemu 1 berubah tegangannya. Ini 1 yang berikutnya low ke high ya. Kemudian 0 kan tetap low ke high. Ya, pada saat ketemu 1 berubah high ke low, satu lagi low ke high, kemudian high ke low, 0 ya, berarti tetap ya high ke low, dan seterusnya. Kemudian ini berikutnya bipolar AMI versus HDP3 dan B8ZS. Nah, deretan panjang 0 dikodekan sebagai ketidakadaan sinyal yang panjang. Clock receiver dapat kehilangan sinkronisasi. Deretan 0 yang panjang diganti dengan pelanggaran atau violation transisi sinyal, yang pertama menghasilkan transisi sinyal yang cukup untuk clock resinkronisasi, yang kedua untuk mengkodekan jumlah 0 yang muncul. Nah, kemudian untuk bipolar AMI sendiri di sini ada 1 ya, 1 bit yang keduanya 1. Ini ada perubahan ya, ada perubahan dari high ke low. 0 ini di level tegangan 0, ada satu lagi ada alternatif tegangan 0 lagi, ini ada di 0 level, kemudian 1 ada tadi alternatif tegangan ada 0. Kemudian kita lihat ke B8ZS, ini ada alternatif tegangan dari high ke low, kemudian pada saat 0 ini ada di level tegangan 0, pada saat ini ada VB, ini ada perubahan tegangan ya, berarti 0, kemudian VB lagi ada perubahan level tegangan, kemudian 1 1, kemudian 0 lagi 1, ketemu level tegangan. Kemudian untuk HDP3 ini kita lihat polanya ya, 1 ada alternatif tegangan ada 00, VB di sini ada tegangan lagi 00 tegangan, kemudian di sini ada tegangan lagi ya, V. Pada saat V itu terjadi perubahan level ya, level tegangan. Kemudian ini 0 high ke low ke high, kemudian B nya ini low ke 0 ya, B nya terjadi B yang pertama kan positif ya, B yang kedua ini negatif. Artinya ini alternatif tegangan ya. Coba kita lihat polanya,
ini kan low, kemudian high, kemudian low lagi ya, dan seterusnya. Nah, ini slide terakhir penjelasannya. Ini saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, dan alangkah baiknya juga pada saat kita mengakhiri pelajaran juga mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya harapkan nanti pelajaran hari ini, apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk Anda. Billahi taufik wal hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.